Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah itu dia akhirnya menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, jika saya bisa menyelamatkannya, apa yang akan Anda berikan kepada saya sebagai imbalannya? Langkah Ziyi tiba-tiba terhenti sebelum dia tiba-tiba membeku. Setelah itu, dia tiba-tiba dan berbalik dengan kekuatan besar saat dia berbalik ke arah Yunce dan berlutut dengan berat. Suaranya bergetar hebat saat dia berbicara, hidupku. Selama kamu bersedia menyelamatkannya, tidak peduli apapun yang terjadi, kehidupan lelaki tua Ziyi ini, semua yang kumiliki, aku akan menyetujui permintaan apapun yang kamu buat. Aku mohon Tuan Asgardian untuk mengangkat tangannya dalam belas kasihan. Dan tunjukkan kepadaku nikmat dan kebaikan yang besar. Jika saya, Ziyi, tidak mampu membayar hutang ini dalam kehidupan ini, saya bersedia menggunakan keseluruhan kehidupan saya selanjutnya untuk membayar hutang budi ini. Saya mohon Master Asgardian untuk menunjukkan rahmat dan menyelamatkannya. Bibir Ku Fengyi, yang berbaring di pelukannya, bergerak lembut saat dua garis air mata mengalir perlahan dari sudut matanya. Yunce memalingkan wajahnya ke samping sambil menarik napas dalam-dalam. Jika seseorang memberitahunya bahwa dia akan bisa menyelamatkan Ling'er bertahun-tahun yang lalu, maka dia juga pasti akan bersedia berlutut di depan orang itu dan menggunakan semua yang dia miliki untuk melakukan pertukaran atau memohon untuk nyawanya. Dia membenci Ku Fengyi tetapi tindakan Ziyi telah sangat menyentuh titik terlemah di hatinya. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya sebelum berbicara dengan lembut, Senior Zi, tolong bangkit. Lagi pula, aku hanyalah seorang junior, jadi aku tidak dapat menerima rasa hormat yang begitu besar darimu, turunkan dia, aku akan menyelamatkannya. Mulut Ziyi ternganga sebelum dia buru-buru menelan kata-kata yang baru saja hendak dia ucapkan. Tubuhnya bergetar tak terkendali sesaat sebelum dia membaringkan Ku Fengyi di tanah dengan sangat hati-hati. Yunce hanya berjongkok di sampingnya, lekukan telapak tangannya menempel pada luka fatal di dadanya. Dia memfokuskan pikirannya saat energi langit dan bumi yang padat dan murni perlahan membeku dan berputar di telapak tangannya sebelum dia memasukkan semuanya ke dalam tubuh Ku Fengyi. Dalam waktu singkat, sisa energi iblis di dalam tubuhnya telah hilang seluruhnya dan energi kehidupannya yang hampir layu juga mulai pulih dengan cepat. Namun sepanjang proses ini, orang yang menunjukkan ekspresi paling jelas adalah Ziyi. Matanya mulai bergetar dengan intensitas yang semakin meningkat saat kedua tangannya menggeliat-geliat di tanah dengan putus asa. Meskipun dia sangat gelisah, dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. 7 menit berlalu sebelum Yunce melepaskan telapak tangannya dari dada Ku Fengyi. Setelah itu, dia menghembuskan napas ringan. Ku Fengyi sudah benar-benar kehilangan kesadaran tetapi wajahnya sekarang jelas memiliki semburat merah yang tidak dimiliki sebelumnya. Untuk saat ini, hidupnya tidak dalam bahaya lagi, kata Yunce dengan suara tenang. Mengingat fondasi dan sumber daya dari Supreme Ocean Palace Anda tidak memerlukan saya untuk membantu Anda dengan sisanya. Hanya saja pembuluh darahnya yang dalam rusak parah. Jadi meskipun dia pulih sepenuhnya, kekuatannya yang dalam harusnya turun ke alam mendalam Tyrant atau bahkan lebih rendah lagi. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia terus berkultivasi lagi, kemajuannya akan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Saat dia merasakan bahwa aura yang dipancarkan dari Ku Fengyi 10 kali lebih jernih dan stabil dibandingkan sebelumnya, Ziyi menangkupkan kedua tangannya ke arah Yunce dan membungkuk dalam-dalam sebelum berbicara, terima kasih. Saya tidak memerlukan ucapan terima kasih Anda, saya juga tidak meminta Anda memberi saya apapun, kata Yunce sambil berbalik. Aku tidak menyelamatkannya demi kamu. Aku juga tidak menyelamatkannya demi dirinya. Aku menyelamatkannya demi diriku sendiri.
Anda sebaiknya bergegas dan membawanya ke tempat yang lebih cocok untuk istirahat dan pemulihan sekarang. Saat dia mengangkat Ku Fengyi, Ziji menjawab punggung Yun Ce dengan suara yang dalam, Master Asgard Yun, hutang budi yang besar ini padamu adalah sesuatu yang aku, Ziji, tidak akan pernah bisa lupakan seumur hidupku. Setelah Ziji selesai berbicara, dia tidak tinggal diam lagi dan buru-buru membawa Ku Fengyi pergi dari tempat ini. Jika ada kemarahan di hatinya karena kekejaman Yun Ce dan pemerasan terang-terangan, semuanya telah hilang sepenuhnya pada saat ini. Satu-satunya yang tersisa di hatinya hanyalah rasa syukur dan terima kasih yang tak terbatas. Semua anggota Supreme Ocean Palace juga memiliki perasaan yang sama. Dia memukul mereka dengan tongkat besar, tapi setelah itu, dia segera menganugerahkan anugerah besar kepada mereka. Yun Ce tidak hanya kuat dalam hal kekuatan, dia bahkan lebih mahir dalam memanipulasi hati orang, kata Dong Fangxiu dengan desahan dalam-dalam. Namun dia tidak tahu bahwa alasan Yun Ce menyelamatkan Ku Fengyi hanyalah karena dia ingin mencoba mengisi kekosongan tertentu di hatinya, dan itu jelas bukan karena dia ingin memanipulasi hati seseorang atau semacamnya. Para anggota Supreme Ocean Palace sekarang aman dan sehat, dan Yun Ce bahkan telah menunjukkan kebajikan yang luar biasa dengan menyelamatkan Ku Fengyi, yang telah mencoba menyakitinya 2 kali. Namun, Suaka Raja Absolut masih berada dalam cengkeraman racun iblis yang mengerikan ini. Setelah Ziji pergi, mereka mengarahkan tatapan penuh harapan dan kecemasan ke arah Yun Ce saat mereka memohon padanya dengan sedalam-dalamnya. Tuan Asgard Yun, kami mohon agar Anda mengangkat tangan Anda ke arah kami dengan belas kasihan dan Anda membersihkan racun dari tubuh kami. Yun Ce berbalik dan berbicara dengan suara yang sangat dingin dan acuh tak acuh, Supreme Ocean Palace tidak memberiku alasan untuk membersihkan racun mereka secara gratis, dan begitu pula Absolute Monarch Sanctuary-mu. Anda semua telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Jika Anda ingin saya membersihkan Anda semua dari racun yang mengamuk di tubuh Anda, maka Anda perlu memberikan kepada saya syarat dan ketentuan yang dapat saya setujui. Paling tidak, itu harus menjadi sesuatu yang memiliki nilai setara dengan seluruh hidup Anda. Guru spiritual 9 ratapan berbicara dengan suara serak, jika ada cara Asgard Master Yun dapat menggunakan Suaka Raja Absolut kami di masa depan, kami pasti akan tidak menolak Anda dengan cara apapun. Aku tidak membutuhkannya, kata Yun Ce segera. Apapun yang dapat dilakukan oleh Absolute Monarch Sanctuary, saya dapat melakukannya dengan lebih baik. Dan jika ada sesuatu yang tidak dapat saya capai, maka Suaka Raja Absolut Anda pasti tidak akan dapat mencapainya juga. Saya tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun bahwa saya akan meminta Suaka Raja Absolut melakukan apapun untuk saya di masa depan. Huang Ji Wuyu menggerakkan tubuhnya ke depan, tetapi bahkan gerakan sederhana ini menyebabkan dia batuk 2 suap darah. Auranya tipis dan lemah saat dia berbicara. Saya, Huang Ji Wuyu, sadar sepenuhnya bahwa saya tidak punya hak untuk menghadapi Anda, dan bahkan lebih sedikit hak saya untuk memohon apapun dari Anda. Jika saya bisa menyelesaikan kemarahan Asgard Master Yun terhadap kami, saya bersedia untuk segera mengambil nyawa saya sendiri, selama Master Asgard Yun bersedia memberikan Absolute Monarch Sanctuary sebuah jalan keluar. Kalau kamu mau pergi dan bunuh diri, itu urusanmu sendiri. Tolong lakukan sesukamu, kata Yun Ce sambil dengan acuh memalingkan wajahnya ke samping. Mengenai memberikan jalan keluar bagi Suaka Raja Absolut, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Racun iblis yang menimpamu berasal dari Suan Yuan Wentian, itu tidak ada hubungannya denganku. Namun kamu berbicara seolah-olah akulah yang melakukan perbuatan itu. Kakak ipar, Xia Yuanba melangkah mendekat dan berbicara dengan suara memohon juga, meskipun mereka telah melakukan banyak kesalahan, dan mereka telah melakukan hal-hal yang sulit untuk Anda maafkan, pada akhirnya, mereka seperti guru,
mereka semua adalah orang-orang lurus. Setidaknya, saya belum pernah melihat mereka melakukan hal jahat. Demi cermin samsara, Tuan Kaisar Suci, adalah satu-satunya hal salah yang pernah saya saksikan, tetapi itu juga merupakan hal yang paling jahat dan salah. Sudah cukup, Yuanba. Yunce menepuk pundaknya sambil berkata, Senior Ancient Blue adalah tuanmu, jadi menyelamatkannya adalah hal yang benar dan wajar untuk dilakukan. Tetapi orang-orang ini, meskipun mereka berasal dari tempat suci Raja Absolut yang sama dengan Anda, mereka bukanlah guru Anda dan bukan juga murid Anda. Terlebih lagi, mereka hampir memaksaku menemui jalan buntu belum lama ini, jadi aku tidak punya tugas atau kewajiban untuk menyelamatkan mereka. Tapi, Xia Yuanba segera menjadi sangat cemas hingga dia kehilangan kata-kata. Namun saat ini, mata Huang Ji Wuyu berbinar tajam. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang berdiri dan memberi isyarat kepada Xia Yuanba kepadanya, Yuanba, kemarilah. Xia Yuanba dengan patuh menghampiri Huang Ji Wuyu tetapi saat dia tiba di depannya, dia melihat ekspresi Huang Ji Wuyu benar-benar serius dan serius. Setelah itu, Huang Ji Wuyu berbicara dengan suara yang menggelegar, murid Suaka Raja Mutlak, Xia Yuanba, berlututlah untuk menerima perintahmu. Tuan Kaisar Suci. Xia Yuanba benar-benar tertegun tapi dia buru-buru berlutut meski tidak mengetahui alasan tindakannya. Ketika semua anggota Absolute Monarch Sanctuary melihat ini, mata mereka bersinar dan mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Huang Ji Wuyu mengangkat Primal Chaos Heavenly Ruler di tangan kirinya, tangan kanannya memegang segel yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan yang aneh. Aura aneh dan kuno terpancar dari segel berwarna emas ini. Dia membawa Primal Chaos Heavenly Ruler dan segel berwarna emas di depan Xia Yuanba. Dia menahan rasa sakit dari racun iblis saat dia berbicara dengan nada suara yang sangat serius. Kaisar Suci ke-13 dari Suaka Raja Absolut, Huang Ji Wuyu, saat ini menyerahkan segel Kaisar Suci dan penguasa surgawi Primal Chaos kepada murid tempat suci Xia Yuanba. Mulai hari ini dan seterusnya, Xia Yuanba akan menjadi Kaisar Suci ke-14 dari Suaka Raja Absolut. Yuanba, terima segel dan penggarisnya. Mulut Xia Yuanba terbuka lebar saat dia berdiri di sana dengan bingung, aku. Yunce menepuk punggung bawah Xia Yuanba, jika mereka memintamu untuk menerimanya, sebaiknya kamu menerimanya. Xia Yuanba terhuyung ke depan saat dia tanpa sadar mengambil Primal Chaos Heavenly Ruler dan Saint Emperor Seal ke dalam pelukannya. Tepat pada saat inilah semua orang di Suaka Raja Absolut membungkuk hormat kepadanya. Bahkan gurunya sendiri, guru spiritual biru kuno telah membungkukkan tubuhnya dan membungkuk ke arahnya ketika mereka semua berteriak. Kami menyambut Kaisar Suci. Aku, Xia Yuanba benar-benar tercengang. Dia memegang Primal Chaos Heavenly Ruler dan Saint Emperor Seal tanpa daya saat dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, dia tergagap, murid ini hanyalah seorang junior yang memasuki Suaka Raja Absolut beberapa tahun yang lalu, jadi bagaimana saya bisa? Yuanba, ini jelas bukan lelucon, kata Huang Ji Wuyu dengan suara serius dan serius. Bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi, kaulah yang akan mewarisi gelar Kaisar Suci. Saat aku mengizinkanmu menggunakan tabut suci surgawi pada saat itu, hal itu pada dasarnya sama dengan memberi tahu semua orang di Suaka Raja Absolut mengenai masalah yang akan terjadi ini. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini hanyalah saya yang mendorong masalah ini sedikit ke depan. Yuanba, kamu tidak perlu menghindari atau menyingkirkan ini lagi. Anda sudah menerima Primal Chaos Heavenly Ruler dan Saint Emperor Seal. Anda juga telah menerima rasa hormat yang telah kami berikan kepada Anda. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda adalah Kaisar Suci baru di Suaka Raja Absolut kami. Mulai sekarang, semua orang di Suaka Raja Absolut akan selalu mematuhi perintah Kaisar Suci yang baru,
guru spiritual penderitaan pahit berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Tuan sekte kecil kita ini, cepat dan terimalah. Jika tidak, kita semua yang sudah tua di sini harus melakukan ritual terakhir kita di sini, sekarang juga. Kecepatan pertumbuhan master sekte kecil ini sangat mengerikan, tapi mengapa kepalanya seperti batu? Yuanba, karena seluruh suaka Raja Absolut bersedia menjadikanmu sebagai pemimpin mereka mulai hari ini dan seterusnya, maka itu berarti mereka semua telah mengakuimu. Jadi, apa lagi yang perlu ditolak? Kata Yun Ce sambil tertawa. Jika ayahmu mengetahuinya, siapa yang tahu betapa gembira dan tersanjungnya perasaannya. Selanjutnya, jika mereka semua menjadi orang-orang yang berada di bawahmu, maka secara alami aku dapat mempertimbangkan untuk membersihkan racun iblis dari tubuh mereka. Xia Yuanba terjebak dalam keadaan linglung beberapa saat sebelum tiba-tiba dan buru-buru berkata, baiklah. Tuan Kaisar Suci, Tuan, semua senior, silakan bangkit. Pada saat ini, Yun Ce mengulurkan tangannya saat kubah cahaya hijau zamrud menyelimuti seluruh anggota suaka Raja Absolut yang terkena racun iblis. Dalam sekejap mata, semua racun iblis telah dibersihkan sepenuhnya dari tubuh mereka. Penderitaan dan perasaan akan kematian menghilang pada saat ini dan semua individu kuat di suaka Raja Absolut merasa seolah-olah mereka terbangun dari mimpi buruk. Mereka perlahan berdiri, tubuh setiap orang basah oleh keringat. Beberapa guru spiritual agung membungkuk pada saat yang sama sambil berkata, kami berterima kasih kepada Guru Asgard Yun karena telah menyelamatkan hidup kami. Tidak perlu melakukan itu, aku hanya melakukan ini demi Yuanba, kata Yun Ce dingin. Di sudut terpencil itu, Qin Wuxiang menghela nafas dalam-dalam ketika dia melihat anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace lolos dari cengkeraman racun iblis dengan bantuan Yun Ce. Setelah itu, dia berkata, Yun Ce jelas telah berubah. Dia menjadi jauh lebih hangat dan penuh kasih sayang dibandingkan sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, dia benar-benar melenyapkan klan surga terbakar karena sesuatu yang orang luar anggap tidak terlalu serius. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Tidak, Dongfang Xiu berkata sambil menggelengkan kepalanya, bukan karena temperamennya telah berubah, hanya saja ketinggian dia berdiri tidak lagi sama. Oh, alasan mengapa Yun Ce di masa lalu ingin memusnahkan klan surga terbakar bukan hanya karena kemarahannya saat itu. Dia juga melakukannya karena dia takut. Takut akan kemungkinan sesuatu dari masa lalu akan kembali dan menghantuinya. Tapi saat ini, apakah masih ada satu orang di bawah langit yang memenuhi syarat untuk membuatnya takut? Kata Dongfang Xiu sambil tertawa. Qin Wuxiang memikirkannya sebentar sebelum dia mulai menganggukkan kepalanya dan tersenyum juga, yang mulia akhirnya bisa kembali juga. Dengan adanya Yun Ce, aku takut bahkan Blue Wind Nation yang sebelumnya kecil akan menjadi penguasa benua langit yang mendalam. Hahaha, Dongfang Xiu tidak bisa menahan tawanya. Siapa sangka bahwa orang yang ditemukan Chang Yue, yang saat itu telah mengubah namanya menjadi Lan Sueruo setelah melakukan perjalanan ke seluruh Blue Wind Nation, akan benar-benar terbang ke ketinggian yang begitu tinggi, terlebih lagi, dia telah mengangkat seluruh Blue Wind bangsa bersamanya juga. Akibat erosi racun iblis dan luka berat yang dideritanya, aura Huangji Wuyu menjadi sangat lemah dan dangkal. Dia terhuyung-huyung di depan Yun Ce sebelum berbicara, Asgard Master Yun, jika bukan karena Anda, ini bukan hanya tempat suci Raja Absolut kami, seluruh benua langit yang mendalam akan terjerumus ke dalam bencana. Saya, Huangji Wuyu, telah mencoba menyakiti Anda 2 kali di masa lalu dan saya sadar bahwa saya tidak punya ruang untuk meminta maaf. Sekarang suaka Raja Absolut telah diserahkan kepada Kaisar Suci yang baru, saya tidak lagi menyesal. Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan kepada saya. Kaisar Suci,
Kata-kata Huang Ji Wuyu menyebabkan seluruh suaka Raja Absolut menjadi sangat terkejut. Yunce mendengus dingin, jika kamu ingin mati, tentu saja aku tidak akan menghalangimu. Namun, akan lebih baik jika Anda tidak terburu-buru menuju kematian untuk sementara waktu. Hidupmu masih berguna bagiku. Yunce berbalik dan menghadap Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace sebelum berbicara dengan suara yang dalam dan menggelegar. Alasan terbesarku menyelamatkan kalian semua hari ini adalah karena kalian masih bisa dianggap sebagai bagian dari faksi yang benar. Meski aku sudah terbebas dari racun yang mengganggumu, bukan berarti aku sudah melupakan kekesalan dan keluh kesah yang kita alami bersama. Jika Anda ingin terus hidup damai dan harmonis di benua ini, maka Anda perlu berjanji kepada saya 3 hal. Para anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Yang Mulia Ungu dari Istana Samudera Tertinggi bertanya dengan sangat hati-hati. Apa yang ingin diberitahukan oleh Master Asgard Yun kepada kita? Hidup kami semua diselamatkan oleh Asgard Master Yun, jadi jika kami mampu melakukannya, kami pasti akan mengerahkan seluruh upaya kami untuk mencapai misi itu. Tuan Asgard Yun, tolong bicara. Kami pasti tidak akan menolak Anda, kata guru spiritual penderitaan pahit. Bagus, kata Yunce dengan suara yang sangat tenang dan tenteram sambil mengangguk pelan. Hal pertama yang saya ingin Anda capai adalah ini. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tetapi harus ada formasi teleportasi spasial dalam waktu 30 hari. Titik pengiriman harus berlokasi di wilayah salju es ekstrim di Blue Wind Nation. Titik pengiriman di alam iblis ilusi seharusnya berada di kota Kekaisaran Iblis. Tentu saja, akulah yang akan berbicara dan memberi instruksi kepada orang-orang di kota Kekaisaran Iblis. Semua orang saling melirik setelah kata-kata itu. Bertahun-tahun yang lalu, 4 tempat suci telah bergandengan tangan dan mereka membutuhkan lebih dari sebulan untuk membuat terowongan spasial yang mencapai alam iblis ilusi dari benua langit yang mendalam. Jika hanya ada 2 tempat suci, tugasnya tidak hanya akan menjadi sangat sulit, tetapi juga mengharuskan mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk melakukannya. Tapi beraninya mereka menolaknya. Yang Mulia Ungu dari Istana Samudera Agung segera berkata, "Jangan khawatir Master Asgard Yun, kami pasti tidak akan mengecewakanmu sebulan dari sekarang." Bagus sekali, mari beralih ke hal kedua, kata Yunce sambil matanya sedikit menyipit. Dalam waktu 30 hari, setelah kamu menyelesaikan formasi teleportasi spasial, kalian semua perlu menggunakan formasi teleportasi itu untuk pergi ke kota Kekaisaran Iblis. Setelah kalian semua berada di sana, kalian perlu bersujud dan meminta maaf kepada keluarga Kekaisaran Iblis Ilusi. Jika permaisuri iblis kecil ingin membunuh salah satu dari kalian, tidak peduli siapa dan berapa banyak dari kalian yang dia bunuh, tidak ada dari kalian yang boleh menolak. Ini adalah kejahatan yang kalian semua tabur, jadi ini juga hasil yang kalian tuai. Wajah para anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace semuanya berubah menjadi gelap, dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun mereka telah terikat dalam skema Xuan Yuan Wentian bertahun-tahun yang lalu, hal yang mendorong mereka ke dalam skema ini tidak diragukan lagi adalah keserakahan mereka sendiri. Mereka tidak hanya mendatangkan malapetaka pada kota Demon Imperial, mereka bahkan telah menjadikan alam iblis ilusi menjadi semacam tanah iblis yang mengincar benua langit yang mendalam dengan iri hati, kepada orang-orang di benua langit yang mendalam. Mereka bisa menyangkal hal ini di depan semua orang di bawah langit, tapi bagaimana mereka bisa mencoba membela diri di depan Yunce, Raja Iblis dari alam iblis ilusi? Meskipun kami disihir oleh penjahat tua Xuan Yuan bertahun-tahun yang lalu, kami masih melakukan kesalahan besar. Pada saat itu, kami pasti akan meminta maaf dan menebus kesalahannya. Jika kami bisa kembali dengan nyawa kami
kami juga akan membersihkan nama alam iblis ilusi di benua langit yang mendalam. Guru spiritual 9 ratapan berbicara dengan suara penuh penyesalan. Bagus sekali, sekarang ke soal ketiga. Tatapan Yunce miring ke samping saat niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Setelah 30 hari berlalu, saya tidak berharap untuk melihat Sun Moon Divine Hall atau Mighty Heavenly Sword Region masih ada di bumi ini. Beberapa kata singkat itu secara mengejutkan merupakan perintah untuk sepenuhnya melenyapkan aula suci Sun Moon dan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Itu adalah perintah mutlak yang tanpa ampun dan kejam untuk menghancurkan kedua tempat suci yang telah bertahan selama 10.000 tahun. Ketika dua tempat suci, yang gemetar dan gemetar ketakutan, mendengar kata-kata tak terduga itu, mereka semua sangat terkejut hingga semua warna tubuh mereka hilang. Suanyuan Bo segera berlutut saat dia berbicara dengan terbata-bata, Master Yun, tolong selamatkan hidup kami, selamatkan hidup kami. Kami juga dipaksa oleh Master Pedang, tidak, kami dipaksa melakukan ini oleh penjahat-jahat Suanyuan Wentian. Tuan Asgard Yun. Para utusan ilahi dari aula ilahi Sun Moon yang berkumpul buru-buru melangkah maju, berbicara dengan rasa takut dan gentar. Raja Surgawi adalah satu-satunya orang yang ingin bersumpah setia kepada penjahat tua itu. Suanyuan, kami semua pasti tidak sependapat dengan dia. Kami mohon Asgard Master Yun untuk mengasihani kami. Kami pasti akan siap membantu Anda mulai sekarang dan seterusnya. Kami akan mematuhi setiap perintah yang Anda berikan kepada kami tanpa ragu-ragu. Yunce tertawa dingin. Apa hubungannya kamu ingin atau tidak ingin bersumpah setia kepada Suanyuan Wentian denganku? Aku masih bisa memilih untuk melupakan fakta bahwa kamu ingin membunuhku tapi, 100 tahun yang lalu, kedua tempat sucimu bergandengan tangan menyebabkan kematian Kaisar Iblis, dan kematian 11 senior dari keluarga Iblis Ilusi Yunku. Anda menyebabkan kematian kakek saya dan Anda bahkan mencoba mengejar dan membunuh orang tua saya lebih dari 20 tahun yang lalu, hampir membuat mereka terkutuk. Kalian juga membuatku terpisah dari keluargaku selama lebih dari 20 tahun saat menghancurkan keluarga Xiao di kota Floating Cloud. Niat membunuh yang terpancar dari tubuh Yunce semakin kuat dengan setiap kata yang keluar dari bibir Yunce. Dia berlumuran darah dan luka dan tampak seolah-olah dia tidak jauh dari kematian, tetapi aura kedengkian yang sangat berat yang terpancar darinya menyebabkan pembangkit tenaga listrik ini, yang telah mencapai puncak kekuasaan, gemetar hebat. Dada mereka terasa berat dan hati mereka didominasi oleh rasa takut, bahkan tidak mampu memikirkan satu pun pikiran untuk menolaknya. Semua dosa ini harus dibayar dengan darahmu. Kata-kata Yunce dan niat membunuh menyebabkan wajah mereka menjadi semakin pucat. Ekspresi wajah Suanyuan Bo menjadi tragis saat dia berteriak, Tuan Asgard Yun, kami hanya melakukan apa yang diperintahkan. Setiap kesalahan mempunyai sumbernya dan setiap hutang mempunyai debiturnya. Kekuatan mendalam Asgard Master Yun menutupi langit dan hatinya seluas samudra biru, jadi Anda pasti akan memahami arti kata-kata ini. Benar, Master Yun telah mengucapkan kata-kata ini sebelumnya, yang hidup selalu lebih berguna daripada yang mati. Wilayah pedang surgawi perkasa kami masih merupakan kekuatan puncak yang telah ada selama 10.000 tahun, jadi kami pasti akan sangat berguna bagi Master Yun. Master Asgard Yun telah dengan penuh kasih dan belas kasih menyelamatkan Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace. Jika Anda dapat menyisihkan wilayah pedang surgawi perkasa kami juga, setiap orang yang merupakan bagian dari wilayah pedang surgawi perkasa akan sepenuhnya mendengarkan perintah dari Master Yun. Kami pasti tidak akan berani menentangmu dengan cara apapun. Kata-kata Suanyuan Bo sangat remeh dan menyedihkan. Sangat jelas terlihat bahwa dia adalah orang yang menghargai hidupnya. Setelah Suanyuan Bo membuka mulutnya, utusan ilahi dari aula ilahi matahari bulan hanya bisa mengertakkan gigi dan membungkuk sambil berbicara.
Di masa lalu, kami mematuhi setiap kata yang keluar dari bibir Raja Surgawi. Pada dasarnya kami tidak punya hak untuk berkata apa-apa dalam masalah ini. Jika kami bisa mendapatkan pengampunan Master Yun, kami pasti akan menganggap Anda sebagai tuan kami mulai sekarang dan kata-kata Master Yun tidak akan pernah terbantahkan, bahkan jika kami mati 10.000 kali. Yun Ce terdiam sesaat sebelum senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya. Ah, kata-katamu memang mengingatkanku pada sesuatu. Anda benar, dua tempat suci yang telah bertahan selama 10.000 tahun secara alami memiliki kemampuan yang jauh melampaui norma. Yun Ce terdiam sesaat sebelum senyum tipis tiba-tiba muncul di wajahnya. Ah, kata-katamu memang mengingatkanku pada sesuatu. Anda benar, dua tempat suci yang telah bertahan selama 10.000 tahun secara alami memiliki kemampuan yang jauh melampaui norma. Jika kita bisa mempertahankan kedua kekuatan ini, itu pasti akan jauh lebih bermanfaat daripada sekadar membunuh kalian semua. Dua pelaku utama, Suan Yuan Wentian dan Ye Meixi, sudah mati, jadi jika aku dengan ceroboh melampiaskan amarahku pada kalian semua, bukankah itu akan membuatku menjadi orang yang kejam dan tanpa ampun? Kata-kata Yun Ce telah menyebabkan semua anggota Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Regent dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Setelah itu, Yun Ce melanjutkan, karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkannya. Saya berhasil membunuh Suan Yuan Wentian hari ini, jadi suasana hati saya cukup baik. Selama kalian semua cukup patuh, aku tidak akan mau lagi menodai tanganku dengan darah. Kata-kata ini menarik mereka kembali dari ambang terlupakan. Semua anggota Aula Sun Moon Divine dan wilayah pedang surgawi yang perkasa berlutut saat mereka berbicara dengan cara yang sangat emosional. Kami berterima kasih kepada Asgard Master Yun karena tidak mengakhiri hidup kami. Kami bersumpah untuk mengikuti Asgard Master Yun hingga kematian kami mulai hari ini, seterusnya. Bagus. Maka selama bulan ini, banyak dari kalian yang harus membantu Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace untuk membangun formasi teleportasi spasial yang akan menghubungkan benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Anda harus mencurahkan seluruh upaya Anda untuk itu dan saya pastinya tidak berharap menemukan penyimpangan apapun. Ya, Suan Yuan Bo dan yang lainnya buru-buru menjawab. Mereka baru saja pergi ke gerbang neraka dan kembali, jadi mereka basah kuyup oleh keringat dan mereka menganggukkan kepala seperti jarum jam. Yun Ce berbalik, punggungnya menghadap Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Regent. Huangji Wuyu adalah orang yang paling dekat dengannya dan ketika Yun Ce berbalik, dia dengan jelas melihat bibir Yun Ce membentuk seringai yang sangat gelap dan jahat. Niat membunuh seketika itu tidak kuat atau intens tetapi rasanya seperti jarum baja yang datang dari kedalaman neraka yang menusuk jiwanya dengan keras, menyebabkan orang yang telah memerintah sebagai kaisar di Suaka Raja Absolut selama 1000 tahun menjadi tidak berdaya, menjadi kaku sepenuhnya. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu tidak memudar sampai beberapa waktu kemudian. Ekspresi mata Yun Ce berubah saat itu juga. Tidak ada orang lain yang menyadarinya kecuali Huangji Wuyu. Melihat Yun Ce telah mengampuni Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Regent pada saat yang sama, para anggota Absolute Monarch Sanctuary dan Supreme Ocean Palace sedikit terkejut namun diam-diam juga merasa lega. Karena sama seperti mereka, Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Regent juga merupakan tempat suci. Jika pemusnahan paksa dilakukan, hal itu dapat dilakukan tetapi tidak diragukan lagi hal itu akan sangat membahayakan vitalitas mereka sendiri. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Menyadari bahwa tiba-tiba tidak ada gerakan di belakangnya, Yun Ce memiringkan matanya, kembalilah ke tempat asalmu. Masih banyak kekacauan yang harus dibersihkan dari Supreme Ocean Palace, saya tidak punya waktu untuk menahan Anda semua di sini. Mengenai formasi teleportasi,
mulailah mempersiapkannya dengan seluruh energimu mulai besok, itu harus selesai dalam waktu 1 bulan. Kata-kata Yun Ce membuat semua orang yang panik merasa lega. Siapapun yang waras tidak akan mau tinggal di hadapan dewa jahat yang bisa memutuskan hidup dan mati mereka sesuai keinginannya. Terutama orang-orang dari Balai Ilahi Sun Moon dan wilayah pedang surgawi yang perkasa, sampai saat ini mereka belum sepenuhnya percaya bahwa Yun Ce benar-benar membiarkan mereka lolos saat mereka mundur dengan panik dan bersiap untuk pergi. Yun Ce berbalik pada saat ini, melirik ke arah daerah pedang surgawi yang perkasa dan tiba-tiba berkata, "Tunggu." Bunyi suaranya menyasar punggung seseorang, membuatnya langsung tahu bahwa panggilan ini ditujukan kepadanya. Langkah kakinya segera berhenti. Dia berhenti di sana untuk beberapa saat sebelum berbalik. Dia menghadap Yun Ce dan berkata dengan rasa hormat dan kerendahan hati yang mendalam, "Master Asgard Yun, kamu memanggilku. Bukankah ini Ling Kun, Senior Ling?" Yun Ce perlahan berjalan ke arahnya dengan senyuman kecil menggantung di sudut mulutnya. "Ngomong-ngomong, aku sudah mengenal Senior Ling selama 6 atau 7 tahun, dan kamu adalah orang pertama yang kutemui dari tempat suci." Saat itu di Heavenly Sword Villa, Senior Ling bahkan mengundang saya untuk bergabung dengan Mighty Heavenly Sword Regent. Pada saat itu, saya sangat terbebani oleh sanjungan dan kehormatan. Wajah Ling Kun segera menunjukkan sanjungan yang luar biasa. "Saya tidak percaya Master Asgard Yun masih mengingat hal ini benar-benar kehormatan yang rendah hati ini." Setiap orang yang bersiap untuk pergi semuanya berbalik pada saat yang sama dengan kebingungan di wajah mereka. Terutama orang-orang di daerah pedang surgawi yang perkasa. Mereka semua saling memandang tanpa berkata-kata. "Kami adalah teman lama tapi Senior Ling kamu akan pergi tanpa menyapaku sama sekali, bukankah itu agak tidak berperasaan?" Yun Ce tersenyum tapi ada kegelapan yang bersembunyi di balik senyumannya. Kekuatan mendalam Ling Kun berada di tahap akhir dari alam mendalam tiran. Di wilayah pedang surgawi yang perkasa, angka ini berada di bawah rata-rata tetapi dia terdaftar sebagai salah satu tetua. Hal ini disebabkan oleh pemikiran liciknya yang luar biasa serta pengetahuan dan pengalamannya yang luas. Dia tidak akan benar-benar percaya bahwa alasan Yun Ce menghentikannya hanyalah untuk membicarakan masa lalu. Dia mengertakkan giginya secara diam-diam tetapi ekspresinya masih ketakutan. "Master Asgard Yun melebih-lebihkan. Anda sekarang adalah Dewa Surga, Anda tidak lagi sama seperti sebelumnya. Orang yang rendah hati ini, bagaimana orang yang rendah hati ini memenuhi syarat untuk berbicara dan menjalin persahabatan dengan seseorang yang sangat dihormati seperti Anda?" Menjalin persahabatan memang tidak diperlukan. Niat membunuh di mata Yun Ce tiba-tiba dilepaskan tanpa disamarkan pada saat ini. "Tapi bukankah seharusnya kau menjelaskan hal ini padaku, Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard saat ini? Kenapa Ye Xinghan menyerang Frozen Cloud Asgard sejak awal?" Ye Xinghan bersembunyi di tengah kerumunan orang dari Sun Moon Divine Hall, takut Yun Ce akan menemuinya. Ketika dia tiba-tiba mendengar namanya sendiri dari mulut Yun Ce, dia sangat ketakutan hingga langkahnya menjadi tidak stabil saat dia terjatuh dan langsung berlutut di tanah, tidak mampu berdiri selama beberapa saat. Tubuh Ling Kun menjadi kaku tapi reaksinya sangat cepat. Dia berkata dengan wajah penuh kebingungan, "Ini, apa maksud Master Asgard Yun dengan ini? Yang rendah hati ini benar-benar tidak mengerti. Kalau begitu aku akan membuatmu mengerti." Ekspresi Yun Ce tiba-tiba menjadi gelap. Dia meraih keluar dengan tangan kanannya dan Ling Kun langsung tersedot ke arahnya dalam sekejap. "Master Asgard Yun, kamu," mata Ling Kun melotot. Dia hanya mampu mengucapkan beberapa kata sebelum mengerang dan membiarkan pegangan mendalam Yun Ce menyerang hati dan jiwanya, benar-benar kehilangan kesadarannya. Orang-orang di wilayah pedang surgawi yang perkasa melihat hal ini, namun tak satu pun dari mereka yang berani maju ke depan. Semuanya terdiam seperti jangkrik di akhir musim gugur.
Yunce menggunakan pegangan mendalam untuk dengan cepat memindai ingatan Ling Kun dan alisnya tiba-tiba turun. Seperti yang dia duga, informasi Xia Qingyue memang dijual oleh Ling Kun kepada Ye Xinghan setelah turnamen ranking Blue Win. Ada banyak catatan tentang 9 tubuh yang sangat indah dalam buku-buku kuno yang disimpan di 4 tempat suci agung. Meskipun belum ada yang pernah melihatnya, hari itu Ling Kun merujuk pada karakteristik unik dari energi mendalam 9 tubuh yang sangat indah menurut buku-buku kuno. Kemudian, melihat dengan matanya sendiri bahwa Xia Qingyue benar-benar menggunakan kekuatan domain yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Alam Mendalam sementara dia sendiri hanya berada di alam mendalam bumi, dia yakin bahwa Xia Qingyue sangat mungkin memiliki 9 tubuh sangat indah yang tercatat dalam catatan kuno. Juga dicatat dalam buku-buku kuno bahwa seseorang yang memiliki 9 tubuh yang sangat indah dapat membentuk dunia kecil yang mandiri di dalam tubuhnya sendiri, itu adalah inkubator budidaya ganda sempurna yang sangat langka. Dia tidak menceritakan hal ini kepada orang-orang di daerah pedang surgawi yang perkasa, namun malah menjual informasi ini kepada Ye Xinghan untuk memaksimalkan keuntungan. Pada saat yang sama, di balik skema ini, ada juga niat jahat orang lain. Xuanyuan Yufeng, Chu Yuechan selalu ada dalam pikiran Ling Yuefeng dan Ling Yun jelas sangat terobsesi dengan Xia Qingyue sehingga pikirannya tidak terkendali karena dia. Karena kecemburuan dan kemarahan yang kuat dari Xuanyuan Yufeng. Dia tidak hanya mengirim orang setelah Chu Yuechan untuk membunuhnya, dia bahkan meminta bantuan Ling Kun dari daerah pedang surgawi yang perkasa untuk menghancurkan Frozen Cloud Asgard. Ling Kun menyetujui permintaannya, dan metode yang dipilihnya adalah dengan meminjam keterampilan Ye Xinghan. Dia mengambil kembali pegangan mendalam dan mata Ling Kun kembali fokus. Dia menatap Yunce dengan mata melebar dan berkata dengan ketakutan, "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Diiringi suara teriakan Ling Kun, nyala api keluar dari tangan Yunce dan seketika mengubah Ling Kun menjadi obor manusia. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya telah larut dalam api dan seluruhnya menjadi abu. Tenggorokan orang-orang dari daerah pedang surgawi yang perkasa menggeliat ketika tubuh mereka menegang.